Tuhannya dahsyat dan luar biasa. Kita harus bersemangat ya adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu hari ini Tante akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan bersemangat. Yuk yang di rumah kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan siapkan hati kami. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu, cerita sekolah minggu secara online dari rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik sekolah minggu masih ingat dengan cerita sekolah minggu yang lalu? Atau video sekolah minggu yang lalu yang berjudul Kecil Tapi Berguna? Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini Tante akan melanjutkan cerita minggu lalu. Kalau minggu yang lalu bercerita tentang biji sesawi yang kecil tetapi akhirnya bertumbuh menjadi pohon yang besar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini cerita sekolah minggunya Tante akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar dari salah satu bahan kue, ya. Kalau tidak ada bahan kue yang ini, apalagi untuk membuat donat, untuk membuat apalagi bolu, untuk membuat roti. Jadi bahan satu ini harus ada. Kalau nggak ada, rotinya nggak bakalan enak atau rotinya tidak akan bagus adik-adik. Apakah namanya? Namanya adalah ragi. Nah, sebelum kita belajar lebih panjang ya, lebih jauh tentang ragi, kita akan baca ayat firman Tuhannya dulu ya adik-adik. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 33. Tante akan membacakan buat kita semuanya dan adik-adik sekolah minggu mendengarkan dengan baik. Demikian firman Tuhan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, demikian ayat firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, Tante percaya setiap adik-adik sekolah minggu yang menonton cerita sekolah minggu pagi hari ini, pasti kalian sudah pernah makan yang namanya roti. Nah, waktu adik-adik makan roti, bagaimana rasanya? Apakah rotinya rasa pahit? Atau rotinya rasa asam? Atau rotinya ada yang pedas? Nah, kalau yang pedas pasti ada ya adik-adik. Karena biasanya yang membuat kue itu ada jenis kue yang dikasih cabai atau saus. Jadi rasanya ada yang rasa ada pedas-pedasnya. Tapi belum pernah Tante temukan ada roti yang rasanya kecut. Ada sih, tapi roti yang sudah basi. Ya adik-adik, rotinya udah basi, udah kecut, artinya sudah rusak rotinya, nggak bagus lagi dan nggak boleh dimakan. Kemudian pasti roti itu rasanya manis karena waktu membuat roti itu ada bahannya gula, ada bahannya telur, terus ada bahannya dikasih garam mungkin sedikit ya adik-adik supaya rotinya ada gurih-gurihnya. Nah, kemudian ragi ini adalah salah satu bahan utama di dalam membuat roti karena ragi ini berfungsi untuk mengembangkan roti. Yang rotinya tadi kecil menjadi besar, yang rotinya tadi sedikit jadi banyak. Jadi itulah fungsi dari ragi. Waktu Tante lagi belajar tentang ragi ini, Tante menemukan ada 3 jenis ragi yang biasa dipakai di dalam membuat roti. Yang pertama namanya ragi basah adik-adik. Kemudian yang kedua namanya ragi koral. Kemudian yang ketiga namanya ragi instan. Kalau ragi yang basah, cara menggunakannya harus diremes-remes dulu, lalu dikasih air dan dicampur ke dalam adonan roti. Sedangkan ragi yang koral atau yang kering tapi butirannya agak besar, itu harus dicelupkan dulu atau dikasih air, kemudian dilarutkan di dalam air maksudnya adik-adik. Kemudian setelah larut sekitar 10 ya, didiamkan sekitar 10 sampai 30 menit lalu dicampurkan ke dalam adonan yang sudah disiapkan. Nah, sedangkan ragi yang terakhir namanya ragi instan adik-adik. Ragi ini sangat instan sekali dan sangat gampang sekali. Caranya ragi ini bisa langsung adik-adik. Jadi bisa langsung dicampurkan ke dalam adonan. Nah, buat adik-adik yang punya hobi bikin kue di rumah atau lihat mama buat kue di rumah, nah
ragi instan ini sangat mudah sekali untuk digunakan karena bisa langsung dicampur gitu aja ya ke dalam adonan, kemudian diuleni ya, diputar-putar ya, diputar-putar adonannya sehingga menjadi bulatan roti sampai kalis sebelum dia dipanggang. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, contohnya ini adalah ragi instan. Ini bukan promosi ya, adik-adik. Ini sebagai contoh ragi yang bisa kita gunakan dengan instan untuk membuat kue, untuk membuat donat, untuk membuat bakpao ya. Siapa yang suka makan bakpao? Tante suka makan bakpao. Adik-adik juga pasti suka makan bakpao ya. Oke, kita sudah belajar tentang ragi. Apa sih ragi itu ya? Terus fungsi ragi apa? Terus cara menggunakannya gimana? Dan tentunya kita sudah ada pengetahuan sedikit tentang ragi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, ragi ini adalah alat yang digunakan oleh Tuhan Yesus ya, yang kita sudah baca ayat firman Tuhannya tadi, untuk mengumpamakan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan ini mengajarkan kita dua hal, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, bahwa sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil, jika dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, suatu saat nanti akan berdampak sangat besar sekali di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Contohnya, adik-adik saat ini rajin berdoa tanpa disuruh mama, tanpa disuruh papa, adik-adik sendiri sudah ada inisiatif untuk berdoa. Jadi suatu saat nanti adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang terbiasa berdoa. Mau tidur sebelum berdoa rasanya ada yang kurang, dan pada akhirnya segala sesuatu harus dibawa di dalam doa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian yang lain lagi, kebiasaan rajin beribadah, kebiasaan rajin datang kepada Tuhan, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa datang kepada Tuhan, tidak dengan terpaksa nonton channel sekolah minggu, cerita sekolah minggu saat ini, tetapi dengan kerinduan sendiri untuk ikut beribadah sekolah minggu, maka suatu saat nanti juga akan berdampak yang besar di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu mau mendengarkan firman Tuhan, karena adik-adik sudah memulai dari hal yang kecil dan adik-adik melakukannya dengan benar. Dan dampak yang paling besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita adik-adik, ketika kita sudah memulai dari sesuatu hal yang kecil, kita kerjakan, kita lakukan dengan benar, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak marah-marah, dengan tidak terpaksa terlebih dahulu, maka sesuatu yang besar yang bisa terjadi di dalam kehidupan adik-adik adalah adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mau kerjakan sesuatu mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil kita mau memulainya dengan kita berdoa tanpa dipaksa-paksa. Karena firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Nah, adik-adik harus setia di dalam kebiasaan adik-adik berdoa kepada Tuhan mulai dari kecil sampai besar. Suatu saat nanti akan berdampak sangat besar di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan akan pakai adik-adik secara luar biasa. Dan kemudian hal yang kedua yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita melalui perumpamaan kerajaan sorga yang diumpamakan seperti ragi adalah sesuatu yang kecil mampu mengubahkan di sekitar kita. Nah, adik-adik sekolah minggu seperti ragi tadi, dari yang kecil halus sekali, tetapi dia bisa mengubah adonan yang sedikit, ya, adonan yang kecil menjadi adonan yang banyak, menjadi adonan yang mengembang. Jadi seperti itulah kita adik-adik, atau seperti itulah adik-adik, walaupun kita kecil tetapi kita bisa mengubahkan hal-hal yang di sekitar kita. Contohnya, kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bisa mendoakan mereka. Mendoakan mereka ada sesuatu hal yang kecil yang bisa
bisa kerjakan. Dan kita adalah anak-anak kecil, tetapi itu bisa berdampak luar biasa bagi teman-teman kita atau bagi orang lain. Dengan kita mendoakan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan teman-teman kita. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menyembuhkan teman kita yang sakit, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan Tuhan akan menyembuhkan teman kita yang sakit. Jadi kita mulai dari hal yang kecil. Walaupun kita kecil, tetapi kita bisa menghasilkan dampak-dampak yang besar di sekitar kita. Atau kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bisa menolong mereka dengan apa yang bisa kita lakukan, ya adik-adik. Jadi walaupun kita kecil, kita tidak dibatasi. Kalau Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita, kalau Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi berkat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita, baik kehidupan orang-orang yang besar, orang-orang dewasa, maupun kepada anak-anak yang kecil. Karena Tuhan kalau mau bekerja, Dia tidak akan pilih-pilih, oh harus yang besar. Tidak adik-adik, tetapi adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting seperti tadi disampaikan, setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada adik-adik hal-hal yang besar untuk adik-adik lakukan. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah cerita sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Biarlah cerita sekolah minggu bisa memberkati atau boleh memberkati adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami dengan baik dan benar, supaya Tuhan boleh memakai kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami, sehingga banyak teman-teman kami juga yang boleh datang kepada Tuhan. Banyak teman-teman kami yang rajin sekolah minggu, banyak teman-teman kami yang mau rajin berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan ketemu minggu depan dalam cerita